Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Farida. Selamat siang Bu Putri. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kami dari tim P3M mewakili tim P3M. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu yang terhormat kepada Ketua STI Surakarta yaitu Bapak Dr. Pardi SIMM MH. Kemudian yang terhormat juga untuk Wakil Ketua STI Surakarta yaitu Ibu Heni Kurnianingsih SEMM, kemudian Bapak dan Ibu dosen STI Surakarta. Jadi hari ini kita akan memaparkan tentang pedoman penelitian yang mungkin bakalan Ibu Bapak dosen akan lakukan di setiap semesternya ya Bu? Yap. Ya, karena penelitian ini bagian dari kewajiban dosen. Iya. Nah, kan dosen punya kewajiban tridharma nih, mengajar, pengabdian, sama penelitian. Iya. Untuk pedoman pengabdian itu sudah kita lakukan di bulan lalu ya Bu? Iya. Nah, untuk kali ini kita akan memaparkan tentang pedoman penelitian. Yap. Nah, kira-kira apa sih Bu kita bahas tentang pedoman penelitian, ada apa-apa aja gitu? Kalau di sini nanti kita akan bahas kayak tujuannya, kenapa sih kita harus menyusun panduannya. Bukankah selama ini dosen-dosen udah melakukan penelitian kayak gitu kan? Yeah. Nah, terus selain itu kita akan atur juga formatnya supaya apa sih? Supaya nanti semua dosen kalau misalnya pengajuan penelitian itu ada proposalnya dan bisa kita rekap atau rekam jejaknya itu ada kayak gitu kan. Selama ini setiap dosen itu melakukan penelitian aja tanpa ada surat tugas, sedangkan kalau kita dokumentasi atau terkait dengan dokumen harus ada surat tugasnya dulu kayak gitu kan. Nah, itu pun juga akan berfungsi atau bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen ketika melaporkan kegiatan tridharma per semesternya kan gitu. Iya. Nah, berarti kampus juga menguntungkan, si dosen tersebut juga menguntungkan karena emang kita segala sesuatunya udah terstruktur dan semua dari cara pembuatan penelitian dan lain sebagainya itu seragam ya Bu? Iya, seragam. Nah, jadi ini bagian dari rangkaian dari P3M yaitu tentang penelitian dan pengabdian, termasuk kalau misalnya kemarin kita kan semester sebelumnya atau mungkin awal semester ini kita pernah share mengenai jurnal mana, jadwalnya di kampus apa, jadwalnya kapan kayak gitu-gitu kan kita udah pernah share nih ke Bapak Ibu dosen. Nah, ini bagian dari rangkaian itu. Nah, kalau kemarin cuman untuk publish aja kita bisa bisa cek artikelnya publish di mana kayak gitu kan. Kita misalnya searching namanya Bu Putri di Google Scholar. Iya, kalau dia teride Google Scholar kayak gitu kan bisa dilacak di sana. Tapi kalau enggak, kita sudah punya dokumen internal kayak gitu kan. Nah, mungkin kita langsung aja ke pedomannya gitu ya Bu ya. Oke. Bu Farida, kalau emang misalnya agak ngos-ngosan pakai masker nggak apa-apa, dilepas aja. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya izin menggunakan masker karena memang kayaknya COVID-nya lagi lumayan naik gitu. Jadi saya mohon izin, bukan mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, tapi demi kenyamanan dan keamanan kita bersama gitu ya. Iya. Mungkin kami minta maaf kalau sana suaranya agak ngos-ngosan ya Mbak Farida ya. Iya. Tapi jelas kan Bu suara saya? Alhamdulillah sangat jelas. Alhamdulillah. Powerful. Iya. Oke, kita langsung ke panduan pelaksanaan penelitian dosen. Nah, kita langsung ke tujuan dari panduan ini. Yang pertama, untuk mendukung, mengarahkan, dan membina kemampuan dosen dan mahasiswa dalam penelitian. Kita sebenarnya sebagai dosen itu ada kewajiban untuk melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa. Jadi pedoman ini sebenarnya bisa digunakan untuk dosen yang melakukan penelitian sendiri maupun dosen yang melibatkan mahasiswa. Jadi kita itu nantinya dalam 1 tahun kayak gitu ya, kan ada 2 semester nih. Mungkin semester pertamanya dosen melakukan penelitian sendiri, mandiri kayak gitu kan. Yang kedua, dosen melakukan penelitian bersama mahasiswa, entah di salah satu semester tersebut itu tercapai kayak gitu. Berarti nggak harus setiap semester itu wajib melibatkan mahasiswa? Nggak wajib, tapi bisa gitu. Jadi per semester, misalnya semester ganjil ini saya melibatkan mahasiswa, semester depan saya melibatkan mahasiswa lagi, itu kayak nggak masalah gitu ya. Oke. Terus yang kedua, sebagai sarana bagi dosen dan mahasiswa untuk melatih dalam penelitian dan mempublikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu dosen untuk bisa publish
itu sudah mahir ya, sudah bisa. Nah, alangkah baiknya yang seperti itu juga diturunkan kepada mahasiswa. Berarti kaderisasi gitu. Iya, benar sekali, kaderisasi sekaligus itu kan karya mahasiswa tuh bisa dikatakan apa ya? Yang kemarin aja artikel ilmiah itu banyak banget loh artikel mahasiswa yang bisa terpublish. Dan terpublishnya di Sinta yang bagus-bagus gitu. Iya, bisa terakreditasi di jurnal akreditasi. Contohnya Pak Arif itu ada berapa mahasiswa. Terus Pak Ismu, Pak Pardi pun juga ada gitu. Ada beberapa dosen-dosen lain juga. Nah, yang seperti itu bisa membantu mahasiswa untuk dia bisa percaya diri, karyanya bisa di-cite sama orang lain, karyanya bisa terpublish kayak gitu kan. Itu kan kualitas penelitian mahasiswa. Iya, suatu hal juga yang membanggakan ya, Bu. Iya, benar sekali, karena nanti kita di borang atau di penilaian akreditasi itu juga masuk poinnya gitu kan. Terus untuk ngeluarannya ini nih, yang pertama pasti ada laporan akhir. Laporan akhir ini wajib ada dan bisa ditambah dengan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional akreditasi yang pertama. Yang kedua, publikasi ilmiah dalam jurnal internasional. Yang ketiga, publikasi ilmiah dalam jurnal internasional berreputasi. Jadi ada 2. Yang pertama wajib laporan akhir itu harus ada. Yang kedua, ini bisa pilih antara A, B atau C. Berarti tujuan jurnalnya mau internasional terakreditasi atau yang lain-lain. Internasional berreputasi. Nah, pilihannya di 3 itu. Terus di sini kriterianya atau syarat dan pengusulan kayak gitu. Berarti ada proposalnya? Ada. Jadi ini nanti ada susunan proposal, itu isinya apa aja kayak gitu. Tapi bukan seperti kayak kita mengajukan hibah penelitian, bukan yang sampai perfect kayak gitu, enggak. Kita di sini punya format sendiri, walaupun kita mengacu ke sana. Oke. Mungkin hampir sama tapi lebih simpel dibandingkan format untuk hibah ya, Mbak? Iya. Yang pertama pasti dosen STI Surakarta, terus melibatkan mahasiswa. Dosen wajib menjadi ketua dalam 1 periode 1 tahun. Jadi misalnya saya sama Mbak Putri. Sama Mbak Putri ini bisa melakukan penelitian semester pertama, Mbak Putri sebagai ketua. Kayak gitu. Terus saya sebagai anggotanya melibatkan mahasiswa sebagai anggota kedua. Jadi tim orang ketiga, tapi dia anggota kedua, ketua, anggota 1, anggota 2. Semester kedua dalam 1 tahun kan tadi, semester 2 saya mau nggak mau harus jadi ketua. Karena belum pernah menjadi ketua. Jadi dalam 1 tahun dosen itu punya kewajiban untuk menjadi 1 kali minimal, ya. Itu sebagai ketua dalam penelitian, gitu. Dan di kita itu pengelompokan dosen-dosennya sudah ada? Sudah ada. Jadi kita sama seperti pengabdian kemarin, kita sudah ada pengelompokan tim penelitian kayak gitu. Nah, kita akan share nanti di ketika kita sosialisasi, sama seperti kayak proses pengabdian kemarin. Jadi kita nge-share-nya ketika sosialisasi pedoman penelitian ketika pakai Zoom kayak gitu. Oke. Terus anggota tim peneliti terdiri dari dosen dan mahasiswa. Ya tadi ya, jadi kalau misalnya semester pertama saya itu nggak ngasih mahasiswa, semester keduanya saya wajib ngasih mahasiswa. Pokoknya dalam 1 periode 2 semester itu terserah mau semester awal ataupun semester kedua itu wajib mengajak mahasiswa 1 kali. 1 kali dalam 1 tahun itu. Oke. Terus usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu dosen dan mata kuliah yang diampu. Jadi gini, dosen akuntansi melakukan penelitian tentang akuntansi, dosen manajemen melakukan penelitian tentang manajemen. Loh, kalau hibah kemarin kan itu bisa beda rumpun ilmu, kayak misalnya gitu ya. Nah, untuk sementara untuk pedoman kita untuk penelitian ini sesuai dengan bidang studinya kayak gitu. Terus jangka waktu penelitian maksimum 1 tahun. Usulan penelitian wajib diajukan ke P3M. Jadi buat proposal diajukan kepada P3M. Terus setelah itu baru diketahui oleh prodi. Jadi diajukan ke P3M, P3M akan membawa ke prodi. Jadi kan yang mengetahui tema-temanya relevan apa enggak dengan konsentrasi itu prodi begitu. Prodi. Jadi kita konsulnya berarti ke prodi. Konsulnya ke prodi, entah prodi kalau akuntansi manajemen ke manajemen gitu. Terus harapannya karena ada integrasi nih kan, kewajiban kita kan sebagai dosen harus ada integrasi. Hasil dari pengabdian kita, hasil dari penelitian kita itu ada integrasinya dalam pembelajaran, atau dengan kata lain gitu ya,
pembelajaran itu terintegrasi dengan hasil penelitian maupun pengabdian. Iya. Benar ya Bu ya? Iya, benar. Oke. Nah, itu kalau nggak salah saya baca, jadi setiap hasil penelitian itu dikaitkan dengan pembelajaran, ataupun misalnya nih saya meneliti tentang topik A, kemudian saya juga mengajar terkait dengan itu. Jadi dalam satu kasus itu saya membawa tentang hasil penelitian tersebut, itu juga dimaksud dengan integrasi pembelajaran, penelitian yang terintegrasi dengan pembelajaran, begitu. Ya, jadi harapannya hasil dari penelitian tadi bisa jadi contoh kasus dalam proses pembelajaran, atau mungkin masuk dalam satu mata kuliah tertentu. Jadi kalau misalnya penelitian tentang manajemen sumber daya manusia, tentang kinerja, mungkin misalnya kayak gitu ya, tentang kinerja, nanti ada subbab tentang SDM apa misalnya. Ya, misalnya konflik keluarga terhadap kerja nih. Kan banyak misalnya wanita-wanita bekerja di luar, ternyata karena ada konflik keluarga akhirnya berimbas ke pekerjaan kayak gitu. Nah, itu tuh karena nanti di mata kuliah perilaku organisasi ataupun yang SDM itu pasti akan membahas tentang konflik pekerja dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin hasil penelitian tersebut bisa di sharing kasusnya tersebut di kelas dari mata kuliah itu gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Terus pembagian tugas dosen dan mahasiswa di sini juga sudah kita jelaskan. Dosen itu sebagai peneliti utama dan mahasiswa sebagai anggotanya. Jadi kayak pengkaderan kayak gitu ya. Terus sistematikanya. Nah, ini sistematika usulan penelitian atau sistematika proposalnya. Ketika pengajuan pertama ada halaman sampul, nanti kita kasih formatnya di sini juga. Terus halaman pengesahan kita kasih formatnya di sini. Daftar isi, ringkasan, isinya apa aja sih ringkasan itu? Terus pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka. Iya, berarti semua lampiran itu sudah disediakan sehingga Bapak Ibu dosen hanya mencontohkan sesuai dengan lampiran yang telah disediakan oleh P3M di dalam buku panduan gitu. Iya, jadi sudah ada di sini. Terus metode penelitiannya dibuat juga di bab 3, habis itu 4 rincian biaya dan jadwal penelitian. Rincian biayanya di sini misalnya ada honor selain tim peneliti, kalau misalnya ada pengeluaran apa untuk jasa ngolah data mungkin ya, bisa jadi ya. Nah, misal kayak gitu. Terus peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain itu ada prosentasenya. Jadi ada kuota prosentase lah gitu, berapa biayanya gitu. Terus jadwal penelitiannya juga dibuat dalam bentuk bar chart. Daftar pustaka kita menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, Bapak Ibu kan kemarin sudah diinstalkan. Bagi yang belum, mohon menghubungi P3M. Mau japri boleh, nanti kita ketemu pas di kampus itu juga boleh, atau kita kasih linknya, mau download sendiri, mau install sendiri juga boleh. Tutorialnya kita sudah kasihkan kepada Bapak Ibu dosen. Dan gitu. Linknya tuh sudah kita WA dan sudah kita email ya Mbak. Oh iya, sudah kita WA japri ke masing-masing dosen ya kan Mbak. Terus sudah kirim email juga, tutorialnya juga gitu kan ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu dosen yang belum sempat membuka, masih bisa diakses dan dibuka lagi email ataupun WA dari salah satu tim P3M. Mungkin saya yang share melalui WA, kemudian dari email P3M juga kita sudah share. Tapi bukan email pribadi ya, kita share ya. Iya, kita pakai email P3M. Nah, terus sumber dana penelitian dari instansi luar PT, dari STIE Surakarta atau PT sendiri, maupun pakai dana dari peneliti sendiri atau dana mandiri. Nah, itu sumber-sumbernya. Atau mungkin ada yang lain, instansi apa-apa, instansi luar di luar PT itu mungkin bisa disebutkan apa, dari Pemkab, dari berarti hibah apa. Pendanaan dari luar PT itu tidak hanya dalam bentuk hibah, tapi dari mitra pun bisa jadi. Iya, jadi hibahnya di sini bukan dari hibah yang nasional itu, yang dari negara itu bukan. Maksudnya bukan sekedar itu aja, tapi bisa dari kayak mitra, dari Pemkab, kan pernah dapat juga STI Surakarta kayak gitu, itu bisa juga gitu. Terus ada proses seleksinya. Setelah ada proses seleksi, nanti kita misal ada terima kayak gitu, pelaksanaan dan pelaporan. Jadi ada proses pelaksanaan itu membuat logbook. Jadi kalau KKU mahasiswa kan buat logbook tuh. Nah, mahasiswa juga ini, dosen ini juga membuat logbook, tapi logbooknya mungkin nggak tiap hari. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu kayak gitu ada progres ya. Ketika ada progres kayak gitu. Jadi ya, yang perlu dilaporkan dalam logbook itu apa gitu. Silakan. Jadi nggak perlu setiap hari kayak gitu. Terus ada laporan akhir juga.
Setelah itu kita langsung masuk ke lampiran-lampirannya. Nah, untuk lampiran ini Bapak Ibu bisa langsung nanti cek di buku pedoman penelitian. Itu berarti contoh-contoh cara membuat covernya Iya. dan lain sebagainya itu sudah termasuk logbooknya juga sudah dilampirkan gitu. Formnya logbook sudah kita lampirkan, sangat sederhana Bapak Ibu, jadi nggak jauh beda sama punyanya mahasiswa. Jadi kegiatan tanggal berapa udah kayak gitu aja. Cuman kalau mahasiswa itu kan tiap hari kan dulu harus ngisi kegiatannya apa-apa aja. Kebanyakan mahasiswa kan tiap hari kayak gitu di lampirannya. Nah, ini nggak perlu. Jadi nggak perlu seperti itu. Progresnya apa itu bisa ditulis di situ gitu. Oke. Udah itu aja ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Farida tadi, pedoman ini digunakan untuk ya kita biar sama seragam dan memudahkan juga untuk tim dari P3M untuk mengumpulkan data-data. Kalau seandainya akreditasi, jadi kita nggak menghubungi berkali-kali Bapak Ibu dosen untuk menagih proposal, kemudian bukti publish dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya kegiatan yang sama-sama harus wajib dilakukan sesuai dengan panduan, itu juga memudahkan karena nanti ujung-ujungnya dua belah pihak pun bakalan saling menguntungkan karena ya kita nyicil ya Mbak ya, jangan sampai nanti di akhir kita kayak Bu minta ini minta itu dan lain sebagainya, belum lagi nanti mungkin laptopnya rusak dan lain sebagainya. Jadi kita antisipasi dengan cara kita menyediakan pedoman penelitian yang gunanya bisa dipakai semua oleh semua dosen, jadi tidak ada yang berbeda dan beragam, enggak ada yang beragam ya Bu. Jadi sama semua begitu. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu untuk dibaca buku pedomannya. Kalau emang ada yang mau ditanyakan, nanti silakan menghubungi tim P3M, baik Pak Andri maupun Bu Farida ataupun saya. Silahkan di Japri juga di WA ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, itu aja yang dapat kami paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.